Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah juara rahimakumullah, kembali lagi dengan satu tujuan, 7 hidayah. Hari ini kita akan membahas sedikit atau mengupas mengenai 7 keutamaan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ibadah puasa merupakan ibadah yang wajib kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Tentu sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tahu apa saja dan ada apa sebenarnya di balik puasa Ramadan ini. Imam Izzuddin Ibni Abdissalam Al-Sulami mengatakan bahwasannya setidaknya ada 7 keutamaan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah mengangkat derajat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat syayatin. Idza jaa ramadhana, ketika datang bulan Ramadan, futihat, dibuka, abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka, wa suffidat syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Apa artinya Allah membuka pintu, namun dari diri kita tidak ada dorongan untuk memasukinya. Kita tidak ada motivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita. Harusnya di bulan Ramadan ini ibadah kita tingkatkan. Yang semula hanya melaksanakan fardu, kita tambah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Yang kedua adalah diampuni dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man utawi sapane wong soma iku poso sapa man ramadhana ing wulan Ramadan imanan kelawan iman wahtisaban lan ngalap ridhone Gusti Allah, ghufira mongko den ngapura apa ma dosa taqaddama kang wis dingin min dambihi saking bayane mah. Yang artinya apabila seseorang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Tentu saja puasanya dilaksanakan dengan iman, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar dan mengharapkan pujian dari orang lain. Harus disertai dengan iman dan berharap kepada Allah, mengharapkan ridhonya. Yang ketiga keutamaan menurut Imam Izzuddin adalah mengalahkan syahwat. Sebagaimana beliau memandang bahwasannya puasa mampu mengalahkan syahwat. Fa innal ju'a wad doma'a yukasironi syahwatal ma'asi. Karena sesungguhnya lapar dan haus itu mengalahkan syahwat untuk berbuat maksiat. Ketika kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, ketika kita tidak mampu mengontrol syahwat kita, maka puasa hadir sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Keutamaan yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Lalu apa kaitannya puasa dengan memperbanyak sedekah? Ketika kita puasa, otomatis kita akan merasakan yang namanya lapar dan haus. Lapar dan haus itu merupakan penderitaan sebagian orang yang dialami di luar sana. Maka dengan mengalami penderitaan tersebut, setidaknya naluri seseorang itu akan membangkitkan 2 sifat. Yang pertama adalah sifat egois. Sifat egois ini akan muncul ketika seseorang menderita. Dia akan memiliki sifat egois, ingin memiliki semuanya agar tidak merasa menderita lagi.
Selain egois, sifat yang akan muncul ketika kita menderita adalah sifat dermawan. Karena ketika kita merasakan susahnya mencari makan, susahnya menahan lapar, tentu hati kita akan tergerak untuk membantu orang-orang di luar sana yang sedang kelaparan. Dan sekali lagi, puasa kembali hadir sebagai jawaban dari dua sifat tersebut. Puasa akan menekan sifat egois ke bawah dan memunculkan sifat dermawan dalam diri manusia. Yang selanjutnya, keutamaan puasa menurut Imam Izzuddin adalah memperbanyak ketaatan. Rasa haus dan lapar mengingatkan kepada kita ahlun nar atau orang-orang yang disiksa di neraka. Tentunya ketika berada di neraka, rasa haus dan lapar itu sangat menderita, karena di sana dahsyatnya siksaan Allah dan panasnya api neraka. Dengan begitu, Allah mengharapkan lewat puasa ini, lewat rasa lapar dan haus ini, kita ingat bahwa nantinya kita juga akan mengalami siksaan neraka. Dan semoga kita bisa melalui ujian-ujian dari Allah dan melaksanakan seluruh perintahnya agar kita tidak disiksa di neraka. Yang selanjutnya, keutamaan puasa menurut Imam Izzuddin adalah mensyukuri nikmat tersembunyi. Terkadang manusia itu lupa dengan nikmat-nikmat yang sering ia dapatkan. Contohnya adalah anggota tubuh yang masih bergerak dengan normal, telinga yang mampu mendengar, mata yang mampu melihat, mulut yang masih bisa merasakan. Terkadang kita itu lupa dengan nikmat-nikmat tersebut. Melalui puasa, Allah mengingatkan kembali kepada manusia bahwasannya rasa kenyang juga merupakan dari nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Maka dari itu, ketika kita selesai makan ataupun minum, sebaiknya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa yang terakhir adalah memperkecil kita berbuat maksiat. Karena kalau kita puasa, yang ada di pikiran kita cuma lapar dan haus, sehingga rasa ingin berbuat maksiat akan hilang atau akan turun dengan sendirinya. Itu tadi beberapa keutamaan puasa menurut Imam Izzuddin yang menjadi pengingat bagi kita semua bahwasannya disyariatkannya puasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari disyariatkannya ibadah puasa. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi di acara 1tujuan7 Hidayah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.